Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Wisnumusri, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Sabar Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus mengenai keamanan data dan informasi. Adapun kasus yang saya ambil adalah kasus dari PT Bank Nusantara Digital. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa kasus ini merupakan kasus fiktif yang saya gunakan hanya untuk kepentingan studi mata kuliah ini saja. Sekilas tentang PT Bank Nusantara Digital, merupakan bank digital yang melayani lebih dari 3 juta nasabah di Indonesia. Sebagai institusi keuangan, bank tersebut menyimpan data yang sangat sensitif, mulai dari identitas, nomor rekening, hingga informasi kredit nasabah. Kejadian bermula pada bulan Februari tahun 2025, berawal dari seorang karyawan yang menerima email phishing yang menyerupai notifikasi resmi dari OJK. Dari situlah kredensial login karyawan berhasil dicuri. Pelaku kemudian mengakses sistem secara ilegal dan berhasil mencuri 127.000 data nasabah secara bertahap. Dari insiden tersebut, saya mengidentifikasi ada 5 jenis ancaman utama, yaitu phishing, data breach, authorized access, lemahnya security awareness, dan yang terakhir adalah tidak adanya two-factor authentication. Apa yang terjadi jika masalah ini tidak ditangani oleh BND? Setidaknya ada 5 dampak besar. Yang pertama, tentu kerugian finansial. Data bisa diperjualbelikan oleh pelaku di dark web dan disalahgunakan sebagai penipuan. Ditambah akan adanya potensi denda dari OJK kepada Bank BNI. Kemudian yang kedua ada kerusakan reputasi. Tentu ini sangat jelas di mana kepercayaan nasabah akan menurun dan mereka akan berpindah ke bank kompetitor. Kemudian yang ketiga, ada juga potensi sanksi regulasi dari OJK dan pahit-pahitnya berujung pada pencabutan izin usaha. Kemudian yang keempat ada gangguan operasional, dan yang kelima apabila ancaman ini akan ada ancaman yang berlanjut dari pelaku apabila masalah ini tidak segera ditangani. Untuk penanganan segera, BND setidaknya harus melakukan 4 langkah insiden respons. Yang pertama, isolasi dan blokir, yaitu memblokir akun karyawan yang terdampak dan mengisolasi jaringan agar serangan tidak meluas. Yang kedua, forensik digital, yaitu menganalisis log server dan traffic jaringan. Yang ketiga, notifikasi regulator, melaporkan kejadian ini kepada OJK dan BSSN, serta harus memberitahukannya kepada nasabah lain yang terdampak. Kemudian yang terakhir, harus melakukan reset kredensial, yaitu mengganti seluruh password karyawan dengan password yang kuat dan juga unik. Selanjutnya, strategi pencegahan jangka panjang. Saya menggunakan pendekatan 3 pilar, yaitu people, proses, dan teknologi. Pada aspek people, BND harus mengadakan pelatihan anti-phishing rutin kepada seluruh nasabah. Kemudian pada aspek proses, BND harus menerapkan klasifikasi data 4 level, yaitu restricted, confidential, internal, dan public. Dan kemudian pada strategi lain, yaitu teknologi, setidaknya ada 7 yang bisa diterapkan. Namun yang paling utama adalah two-factor authentication. Sehingga ketika password itu dicuri, pelaku pencuri itu tetap tidak bisa masuk. Kemudian ada parameter defense berupa firewall, IPS, IDS sebagai garda terdepan. Sebagai kesimpulan, ada 3 poin penting. Yang pertama, ancaman cyber itu nyata dan SDM adalah titik terlemahnya. Lemahnya kesadaran karyawan menjadi akar masalah insiden ini. Kemudian yang kedua, penanganan harus dilakukan secara holistik melalui 3 pilar itu tadi, people, proses, dan teknologi. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi OJK adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.